Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kawan di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Di Bojonegoro ini banyak potensi alam. Salah satunya itu kayu jati. Udah dikenal di banyak tempat. Kayu jati ini punya kualitas yang nomor satu, konon begitu. Kali ini saya berada di Sanggar Vesta yang ada di Jalan Pemuda, Dukuh Melaten, Desa Campurrejo, Kabupaten Bojonegoro. Dan sangat spesial karena pada saat ini saya bersama dengan Pak Sutrisno atau biasa dipanggil dengan Lek Tris. Gitu ya? Iya. Kita akan banyak ngobrol tentang dunia ukir jati. Sebagaimana yang digeluti oleh Tris. Karena setahu saya ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Kita langsung saja ya, ngobrol sambil ditemani kopi. Nanti kita banyak menguliti cerita-cerita atau mendengar cerita-cerita dari Lek Tris ini. Bagaimana sih suka duka dan bagaimana bertahan di tengah pandemi dan lain sebagainya. Mungkin awal sekali, apa sih yang menarik dari ukir jati atau bisnis ukir jati ini? Kalau di sini itu kan istilahnya bahan baku itu melimpah. Jadi dengan macam model bentuk itu kita bisa buat itu. Dari mulai bonggol sampai batang sampai ranting pun jadi untuk barang seni. Dan semuanya jadi uang. Jadi uang, insya Allah. Kualitas juga bagus. Kalau dari kayu jati itu ada nilai sendirilah. Tapi kalau jati saingannya di mana ya kalau Bojonegoro pesaingnya? Kalau di sini kayaknya kalau untuk bahan nggak ada mas. Tapi kalau untuk pengrajin istilahnya untuk ukiran itu kan banyak. Bali ada, Jepara ada. Tapi kalau masalah kualitas bahan, insya Allah Bojonegoro ini paling bagus. Terus Lek Tris sendiri mulai menggeluti dunia bisnis ukir tahun? Saya mulai tahun 2002. Berarti udah hampir 20 tahun benar ya? Ya, dari saya sendiri mungkin cuma dibantu satu orang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang udah tenaga aktif udah ada mungkin 20 orang. 20 orang, dari satu orang menjadi 20 orang. Ini perjalanan yang tentu ada jatuh bangunnya. Wis, jatuh bangunnya ya wis. Kalau ditulis nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Ya, tapi awal-awal pastikan namanya merintis ya. Itu bagaimana? Mungkin orang banyak akan melihat pada sekarang Lek Tris punya proyeknya sudah banyak atau punya 20 karyawan. Tapi awal-awal itu bagaimana? Bisa dari satu orang lalu bertahan, bertambah itu gimana? Di sini ini mas, istilahnya kalau nyari tenaga istilahnya untuk ngukir itu dulunya itu susah. Kan istilahnya ambiar belum ngumpul, masih nyari kesana kemari gitu. Kalau sekarang sudah kesini udah ini semua, udah melayani semua, termasuk mungkin buat ornamen, relief, patung itu udah, insya Allah sini sudah bisa melayani. Kalau dulu kan belum, kami cuma ornamen buat meja, kursi aja gitu. Dulu dikerjakan sendiri? Dulu sendiri. Terus kok kita lihat prospeknya di sini kan bagus kalau untuk ukiran, misalnya jenis-jenis mebel gitu. Nah dari situ saya mulai gerilya lah istilahnya cari order, terus sambil ngumpulin tenaga yang istilahnya sudah mahir. Tapi awal banget itu yang dibikin apa? Furnitur atau ukir atau? Dulu patung malah saya mas. Patung? Iya patung kecil-kecil ya, patung abstrak. Jadi kita ngikutin alur kayu yang sudah ada, mungkin dari ranting-ranting jati. Nanti kita bentuk apa? Itu udah menarik. Iya. Dulu, terus. Itu pasarnya waktu itu di siapa? Maksudnya di lokal Bojonegoro? Lokal Bojonegoro, tapi juga untuk dibawa ke luar kota kemana gitu saya juga ini. Banyakan tamu-tamu dari luar kota dulu malah. Lalu berkembang ke ukir, ke semuanya ya? Ya kalau sekarang sih udah nggak ukir lagi, udah gado-gado ya lah. Gado-gado. Iya dari joglo rumah sampai gazebo. Iya. Pokoknya Lek Tris ini bisa dibilang dayangnya kayu jati gitu ya. Maksudnya dia maskotnya. Kalau mau apa saja ada di sini. Mau Insya Allah ada joglo, mau ukir, mau furnitur, mau
patung. Sampai kayaknya kalau saya lihat-lihat tadi itu barang-barang kuno yang terbuat dari jati semua juga Siap, ada di sini. Ada. Nah itu juga nyari atau memang ada orang ke sini? Nyari Mas, biasanya kalau untuk barang antik yang identik dengan kayu jati, itu kita sudah ada orang di desa-desa itu. Jadi ada yang nyariin, nanti kalau sekarang udah pakai foto kan enak, cocok, baru saya cek ke lokasi. Tapi kalau nggak cocok saya nggak cek. Kebanyakan di mana? Di daerah? Masih daerah sekitar sini yang banyak, daerah kok Sugiwaras ya? Sugiwaras. Daerah selatan ya? Selatan, jalur selatan, Temayang, pinggiran hutan. Terus kalau untuk yang rumah joglo itu yang bagus, itu daerah Senori Tuban. Itu kualitasnya nggak ngalahin kalau rumah joglo, paling bagus. Itu yang untuk lama, rumah lama Mas. Iya, iya. Kalau sekarang nih, mungkin sudah omsetnya banyak, tapi awal-awal itu modal berapa? Kalau mikir modal kita nggak ada modal Mas. Kita cuma itu ya? Iya, cuma modal kepercayaan aja. Kita nyari order, misalnya dapat ya kita kerjain, selesai baru gajian. Tadinya gitu. Kita merintisnya juga dari nol, bener. Iya, iya. Artinya bukan dengan modal banyak. Enggak. Terus membuat sesuatu untuk dibikin, ditaruh di workshop, lalu ada banyak pembeli, enggak begitu ya? Jadi bikin satu produk lalu dijual, nanti diputar lagi, diputar lagi gitu. Justru menariknya saya itu awal-awal mulanya itu saya ini Mas, merintisnya dari trotoar di pinggir jalan itu. Jadi saya kerjain dulu kan di sana, di Jalan Pemuda pinggir situ. Itu benar-benar nggak punya apa-apa, cuma ya modal istilahnya nekat lah. Iya, iya. Ya kita punya istilahnya ngandalin keahlian aja. Itu karena tidak ada tempat atau bagaimana? Ya nggak ada tempat. Kita kan memang dari nol kecil itu pun nggak utuh separuh. Dari nol tapi nggak utuh juga. Nggak utuh separuh. Gimana ya kita bayangkan? Iya, benar-benar susah kalau ngeliat saya itu. Tapi ya namanya pesan orang tua dulu kan kita harus telaten, semua harus ditekunin benar-benar. Soalnya saya kerja di situ nyaman. Biarpun saya nggak buat sesuatu itu ya dibeli pun istilahnya kita kalau mikirnya kalau dibeli segini kok rugi, itu kan sudah seneng. Soalnya ada yang menghargai karya saya itu. Dulu prinsip saya gitu. Nah dari situlah kita bisa sambil belajar bikin sesuatu apa yang mungkin orang yang tertarik saat itu gitu Mas. Jadi kalau ukiran kan gitu, harus ngikutin zaman ya. Nggak bisa terus kita buat ini monoton, nggak bisa, tetap bosan. Artinya dalam bisnis itu juga harus selalu belajar. Belajar terus, sampai sekarang saya masih belajar. Terutama mengikuti mode atau apa gitu. Iya, ngikutin model. Kalau sekarang kan orang lebih condongnya ke minimalis sama kaligrafi lah. Kalau dulu kan ornamen yang rumit-rumit itu orang suka, sekarang udah enggak. Ya, mungkin satu waktu pasti itu booming lagi, kalau saya yakin kayak itu. Tapi kalau diinget-inget, maksudnya kita flashback ke belakang, masa-masa dalam tanda kutip masa-masa susah itu sampai berapa tahun? 5 tahun. Saya 5 baru tahun panen. Awal itu. Iya, baru panen. Saya baru ngerasain kita udah nggak nyari order, order udah datang sendiri. Terus udah ada mungkin teman-teman yang bantu. Udah banyak yang membantu, termasuk wartawan juga ikut promosiin dulu. Dan 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Pendek, wah Mas, kalau inget gitu kayaknya udah nggak betah, udah pasti orang udah cari kerjaan yang lain aja lah. Pernah nggak misalkan dalam waktu 5 tahun ini, wah ini saya tak cari pekerjaan lain atau cari profesi lain? Pernah nggak terlintas atau? Ada Mas. Kalau model suntuk istilahnya kita udah kerja tapi nunggu kok belum deal, tagihan belum, nah itu biasanya ada rasa. Tapi nanti kita kembali lagi. Kembali lagi ke kita ke nyamannya kan di kerjaan ini. Karena membuat furnitur itu membuat sampean nyaman. Ya? Hobi mungkin. Ya. Terus ini juga usaha kayak gini nih jarang orang cocok, soalnya kan lama kita jualnya. Saya pernah itu karya itu hampir 5 tahun nggak laku juga ada. Tapi setelah laku itu orang pesen kayak gitu juga ada gitu. Oh gitu, jadi 5 tahun nggak laku tapi ketika laku ada banyak. Ada lagi yang pesen gitu. Kayak yang kemarin dijual itu ada, padahal di sini udah lama, udah 5 tahun.
Kalau setahun 2 tahun udah biasa saya. Pasti Iya, itu iya. terjual. Kalau saya yakin kayak gitu. Karena mungkin jenengan yakin rezeki udah ada yang ngatur. Jangan yang ada. Bener, ya. Jadi 5 tahun nggak laku, wis dibiarin. Biarin. Kalau kita seneng kok. Iya. Kalau usaha gini kalau kita nggak seneng ya wis dibosen. Hmm. Dengan jangka waktu segitu pasti wis bosen. Saya sering kok beli-beli orang yang tadinya apa pengen usaha gini, tapi dia nggak sabar. Kalau yang saya beli di sini juga laku. Artinya banyak beberapa orang konsultasi ke jenengan, terus minta diajari untuk bisnis begini, tapi tidak jalan. Nggak jalan. Rata-rata dia paling 6 bulan itu sudah nggak ini, udah nggak tutup jalan. lagi. Ya. Ya. Untuk awal-awal ini sudah sangat seru ya. Artinya bukan seru sih, inspiratif. Karena kita dari nol menjadi lebih baik ini menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Kita akan banyak mengulas lagi tentang bagaimana Letris itu bisa punya skill atau keahlian untuk ngukir, bikin furnitur, terus sampai memutuskan untuk menggeluti bisnis kayu jati. Tapi kita lihat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap dari nol menjadi lebih baik. Kawan, kita lanjutkan obrolan kita dengan Letris. Ini sungguh inspiratif kalau saya melihat. Saya pribadi ini sangat senang dengan berbagai macam, pokoknya segala sesuatu tentang kayu jati. Jadi ini juga menyenangkan. Obrolan ini sangat menyenangkan. Semoga ini menginspirasi para penonton semuanya. Yang menjadi pertanyaan ini, Letris, sebenarnya dari mana jenengan belajar ukir, terus bikin furnitur, atau tadi awalnya itu bikin semacam patung produk 3 dimensi kan berarti itu? Iya. Dari mana awalnya belajar itu? Kalau saya sih pribadi otodidak, Mas. Jadi saya sering lihat teman-teman yang sudah bisa itu, terus ngikut-ngikut gitu. Tapi langsung praktek di rumah. Kan kalau di sini bahan kan melimpah. Yeah. Nah, kita beli alatnya, terus kita buat belajar gitu. Tapi alhamdulillah kok ada yang seneng gitu. Nah, di situ kita termotivasi terus. Dan semua memang awalnya dari kayu jati itu ya? Iya, dari kayu jati. Kalau boleh tahu, Letris ini background pendidikannya? Saya cuma tamatan SD. Wow. Yang penting kita ini, Mas, telaten. Sesuatu usaha itu harus benar-benar telaten. Ya. Ini jadi yang untuk mahasiswa-mahasiswa ini harus berpikir ini bisa menyaingi Letris. Dan ini kita harus terjun langsung. Kalau kita istilahnya kalau usaha itu kalau dikasih modal itu ya belum tentu jalan. Kita harus terjun mulai benar-benar dari proses nol pembuatan. Kita harus tahu. Kalau itu mau berhasil. Yeah. Tapi kalau kita nggak tahu ke situ, rata-rata pasti tumbang, Mas. Nggak bakal betah. Soalnya proses kayu, Mas, dari nol itu juga sulit, sampai jadi sesuatu itu sulit. Harus belah, graji, ukuran, nanti proses tukang, proses kan macam-macam itu. Jadi kita harus paham di situ. Iya. Salah satu contoh misalkan untuk produk kaligrafi yang ukuran besar, yang ukir jati, itu sampai butuh waktu berapa lama? Gitu? Kalau kaligrafi, istilahnya kita buat kaligrafi kayak misalkan yang kayak gitu ya. Itu bisa 3 bulan 2 orang. 2 orang. Kalau 1 orang berarti 6 bulan. Dan itu kayu jati utuh atau bagaimana? Utuh, Mas, utuh. Tergantung permintaan. Papan utuh terus lalu dipahat. Iya. Kalau harga? Harga itu 30 juta dengan ukuran 80 kali 2 meter 60. Kalau yang pernah dijual Letris ini, yang paling mahal untuk kaligrafi itu dulu sampai pernah, ukuran berapa? Dulu pernah itu saya jual, dibeli Pak almarhum itu, Abdur Rajab tuh. Dulu Kapolda. Kapolda. Kemarin ada meninggal.
itu sekitar 65 juta saya pernah jual. Dengan ukuran Dia bonggol. Oh, bonggol. Dari bonggol itu termasuk juga lumayan, padahal bonggol kan nggak ada harganya di sini. Iya. Tapi karena diukir jati, iya, jadi mahal. Dan itu butuh waktu berapa lama? Pasti kan karena itu muter berarti ya? Enggak, dia jadi aku belah, jejer dua gini. Belah. Ayat kursi sama Al-Fatihah. Jadi jejer itu. Butuh waktu berapa lama gitu ya? Itu yang bikin 2 orang 3 bulan, Mas. Kalau untuk finishing itu sebenarnya lebih bagus diapakan? Dibiarkan begitu atau apa? Dipernis atau apa gitu? Kalau untuk relief itu biasanya yang dalamnya itu mentah. Jadi dia natural jatinya asli gitu. Untuk binggainya aja yang di finishing. Kalau di finishing semua kurang bagus. Jadi serat-serat kayunya juga kesannya kayak citaan kalau di finishing. Oh gitu. Jadi biarkan natural. Iya, binggainya aja yang di finishing. Kayak gitu kan. Jadi kelihatan warna asli jati kan bagus, Mas. Iya, iya. Kalau yang sampingnya itu kan lukisan ya? Iya, itu relief pedesaan. Itu juga buat itu Ramayana. Kalau yang awalnya yang sketsa? Sket kalau tukang sekarang udah sket, kita langsung aja. Buat pedesaan itu udah hafal. Udah berarti udah di luar kepala? Di luar kepala. Padahal di situ kan agak rumit ya. Maksudnya agak rumit itu ada gerobak, ada orang mikul, ada pohon-pohon. Berarti langsung. Biasanya ada permintaan, gerobaknya minta sebelah kanan. Nah, itu cuma di situ aja permintaan yang pesen gitu. Kalau untuk temanya kita disuruh buat pedesaan, Jakarta Rup, Les Safor itu udah hafal. Sudah pasti kayak gitu. Tapi kalau yang model-model Les Safor itu kan pakem dia. Nah, itu kita baru pakai mal. Tapi kalau model-model pedesaan itu udah nggak usah mal. Kita langsung aja. Kalau untuk harga, misalkan ada yang mau pesan, misalkan untuk yang pedesaan gitu? Pedesaan kalau yang ukuran 1 meter kali 260, yang besar, misalnya yang tanggung ya, yang besar bisa 3 meter lebih. Itu sekitar 40 juta. 40 juta, dan itu diantar sampai rumah? Kalau dalam kota, istilahnya masih diantar, tapi kalau sudah luar Jawa itu kita tarik ongkos kirim. Tapi kalau untuk ongkos kirim, katakanlah yang untuk luar Jawa yang besar-besar ini tetap aman ya? Aman. Sekarang kita lihat pos aman, ada asuransi. Artinya nggak pernah ada kejadian sampai pecah atau? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Iya, iya. Dan kawan, di sanggar Vista Art ini kalau kita berada di sini, ini nanti mungkin kita bantu untuk visualnya. Ini banyak kayu jati yang mungkin usianya sudah sangat tua, dan ini luar biasa. Kalau di Bojonegoro itu selain sanggar miliknya jenengan ini, ada banyak enggak sih? Ada, tapi mebel, Mas. Kebanyakan mebel ya? Untuk produk misalnya kayak relief patung kok kelihatan di sini aja. Dulu ada temen sekitar sini, cuma orang Jepara, tapi sudah balik ke Jepara. Kalau sekarang nih, penjualan itu biasanya sampai kemana aja pembelinya? Pembelinya yang banyak luar kota sekarang, Mas. Mulai Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, sampai Medan juga ada, Manado. Kan ini sepertinya tidak hanya melayani atau menjual relief atau kaligrafi, tapi juga yang ada di masjid-masjid itu istilahnya apa? Kalau pesennya sih namanya ornamen untuk masjid gitu. Ornamen untuk masjidnya. Dan itu jenengan sering dapat order katakanlah full. Iya, satu masjid gitu. Satu masjid sering. Di Surabaya juga pernah, di Polres Gresik itu juga buatan saya. Terus di sini di Bungur juga ada, terus masjid kita sendiri, masjid pondok Pak Haji Taman juga. Dan kebanyakan Asmaul Husna ya? Iya, ornamennya kebanyakan minta Asmaul Husna sama ini Yasin, surat Yasin. Ya. Itu biasanya kalau misalkan nih satu masjid itu biasanya sampai butuh berapa lama
Kalau masjid itu biasanya lama Mas, bisa sampai 2 tahun saya pernah. Sampai 2 tahun pengerjaannya itu. Pengerjaannya. Iya kan ngikutin bangunan Mas. Jadi bangunan istilah ini belum jadi, kita kerjain dulu yang sudah selesai. Cukup menarik kawan. Obrolan tentang dunia kayu jati ini ya, dari mulai ukir sampai kayu-kayu yang mungkin erosi. usianya ratusan tahun. Iya, udah erosi. Udah erosi kan. Bahkan di sini ada banyak apa ya? Lampu teplo, ada jam dinding dari entah tahun berapa ini. Belum lahir gitu. Ya, lengkap kayaknya di sini. Iya, ini termasuk udah sepi Mas. Dibikin museum ini. Museum tempo dulu. Atau memang selain ukir itu jenengan juga menyukai menyukai barang-barang kuno? Iya Mas. Luar biasa. Nanti kita sambung lagi untuk obrolan kita dengan Lektris. Jangan kemana-mana, tetap di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Baik kawan, kita jumpa lagi untuk sesi terakhir ini. Kita ngobrol dengan Lektris, pemilik Sanggar Vesta. Ya. Yeah. Kita sekarang berada di Sanggar Vesta ini, tepatnya di Jalan Pemuda, belakang Bakso Granat. Jadi ada gang kecil lalu masuk. Nah, nanti kawan-kawan bisa banyak menemukan di sini ukir atau karya-karya yang luar biasa. Kalau workshopnya ada di mana? Di sini Jalan Pondok Pinang. Ada di Jalan Pondok Pinang. Lorong 3. Di Lorong 3. Nah, tadi sudah banyak cerita tentang perjalanan bagaimana di dunia bisnis ukir jati. Kalau saat ini apa sih yang masih menjadi impiannya? Regenerasi Mas, kalau saya. Jadi anak sekarang itu kurang ada minat untuk belajar di barang-barang seni. Di bidang lebih suka di HP. Kalau zaman kita dulu kan banyak. Jadi saya nggak ini ya, mungkin 10 tahun ke depan itu udah kayak jadi barang langka ini. Itu udah pasti. Soalnya peminatnya banyak, yang istilahnya yang pengrajinnya jarang. Kalau putranya ada minat enggak? Putranya ada, cuma gambar aja Mas. Gambar ya? Iya. Tapi kalau untuk ke ini belum, kayaknya belum. Tapi ada nggak misalkan yang belajar ke sini untuk, atau boleh nggak misalkan? Boleh, monggo. Saya sini selalu terbuka. Ada yang mau belajar itu, malah saya itu seneng. Dulu ada anak itu kalau 5 tahun yang lalu itu masih ada yang dari sekolah itu sering kesini. Ada 6 orang, 7 orang. Dia pertukangan dulu. Sekarang udah nggak ada. Jadi belajar ukir dan lain sebagainya. Itu alat malah tak beliin Mas, dari semua alat. Termasuk bahan baku tak sediain kalau mau. Karena impiannya ada regenerasi. Iya, kalau saya dulu malah pengennya kayak gitu. Ada semacam kayak kursus gitu Mas. Dulu udah ada rencana ke situ. Cuma tak lihat-lihat akhirnya gini kok peminatnya jarang, jadi saya fokus kerjaan jadinya. Dulu memang ada rencana ke depannya ke situ. Ini kalau hubungannya dengan apa, mungkin agak belok ya, dengan pandemi, ada pengaruh enggak sih? Enggak, alhamdulillah saya malah pandemi ini orderan luar biasa ya. Sampai istilahnya kepontal ngelayanin itu. Rame ya. Kan soalnya kayak bareng seni kan orang pada di rumah Mas, pengen mempercantik rumahnya. Ada yang seneng ukiran. Iya, kalau tali itu kemarin pasarannya 2, bunga sama ornamen rumah itu sering rame. Pandemi ini orang kan bangun terus malah. Iya. Karena di rumah lihat rumahnya kurang apa. Iya, jenuh. Gitu ya? Anak-anak di rumah, ibu di rumah pasti kurang apa gitu pasti. Iya.
akhirnya lebih dipercantik iya gitu ya, ada yang bunga, ukiran, pokoknya rame lah kalau untuk unsur seni. Tapi kalau saya melihat jenengan ini ya, sosok Lettris ini memang apa ya, boleh dikatakan pengrajin, boleh dikatakan pecinta seni, karena ternyata di koleksi di rumahnya itu banyak lukisan-lukisan. Itu memang berburu lukisan atau ya sekedar membeli atau bagaimana sih, atau memang suka Mas? Kalau saya penikmat seni, jadi ya selain terjun ya menikmati, jadi nggak fokus ke ukiran aja, soal lukisan ya, barang antik juga, termasuk lampu-lampu lama, gerobak yang ada unsur kayu juga saya ambil. Kalau memang saya seneng ya, pas punya duit ya pas saya beli. Dan kalau ada yang minat dijual juga kalau udah untung tak jual. Termasuk radio-radio yang lama. Iya, radio lama, TV ambil. Kalau lampu-lampu sampai berapa? Lampu ini relatif. Kalau yang ukuran 28 itu saya jual 2.500.000. Kalau yang udah ukuran diameter 40 udah mahal, sampai 15 juta. Nah, jadi kawan, ini luar biasa. Di sini mau barang apa aja ternyata ada. Mau lampu kuno sampai ukir jati sampai relief lengkap pokoknya di sini ya. Di sini kalau bisa jangan sampai balik. harus ke sini harus beli gitu. Iya, nggak harus beli sih. Paling nggak yang dilihat dia itu ada di sini, Mas. Pengennya saya gitu. Jadi membuat orang itu tertarik lah. Tertarik dulu. Kalau beli nanti kan, kalau seni itu harus nyari jodohnya, Mas. Orang punya duit kalau nggak seneng dia nggak bakal beli. Iya. Jadi orang kalau udah seneng, nah itu harus, saat itu harus dilayani. Iya. Kalau barang seni itu susah sulitnya di situ. Mungkin terakhir ini kok yang menyukai bisnis kayu jati misalnya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan atau harus dipunyai trik-trik apa? Dia gini, Mas, kalau ke bisnis mah ya. Pertama dia harus seneng dulu sama dia apa yang mau dikerjakan itu. Nah itu dianggap kita istilahnya hobi. Nah itu nanti kita bisa bertahan lama, gitu. bisa berhasil. Tapi kalau sekedar dia punya modal mau usaha ini, kalau dia nggak tahu mending jangan. Dan pasti nggak betah kalau untuk barang seni. Iya. Soalnya barang seni itu nggak, istilahnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan dia bisa kejual, bisa waktu lama. Jadi itu harus betah. Dan harus siap bersusah-susah. Susah ya. Harus ya. Harus mau. Kayaknya itu di semua bidang memang harus begitu. Jadi kita harus seneng, nyaman dulu di pekerjaan itu. Nah itu nanti baru, itu kalau masalah gaji kayaknya nggak usah di ini dulu. Yang penting dia nyaman, seneng, itu pasti betah ya kerjaan di situ. Ya. Oke, itu kawan perbincangan saya dengan Lettris, pemilik Sanggar Vista, atau bisa dikatakan pengrajin ukir jati, yang mungkin jumlahnya tidak banyak di Bojonegoro. Tadi sudah banyak cerita yang tentunya sangat inspiratif. Bagaimana Lettris memulai dari nol tahun 2002, dikerjakan sendiri di pinggir jalan, di trotoar, lalu sampai mempunyai 20 karyawan. Ada 20 karyawan. Nanti bisa di foto atau mau di upload, monggo. Ada di workshop. Ini luar biasa. Jadi di sini juga ada beberapa pekerja yang mengerjakan pesanan-pesanan, di workshop juga ada lebih banyak lagi. Oke. Terima kasih kawan. Kita akan sudahi perbincangan ini dan kita akan cari inspirasi atau sosok-sosok inspiratif lainnya yang selalu hadir dari nol menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.